tertentunya kita kesampingkan dulu di perguruan tinggi lah gitu ya, karena ya malam ini posisi STIT Lapok adalah sebagai perguruan tinggi. Yang saya ingin masuk dulu dari yang pertama, bahwa artikel jurnal sebagai syarat khusus pengajuan kenaikan pangkat, jadi jafung, pangkat, dan golongan dosen, itu istilahnya itu ya, jafung, pangkat, dan golongan dosen. Apakah PNS atau non PNS, selama dosen itu adalah jafung dan pangkat terendah adalah asisten ahli, maka yang bersangkutan wajib memiliki kinerja tertentu yang salah satunya, dan ini menjadi syarat khusus, adalah publikasi artikel jurnal. Nah, tidak disebutkan bahwa publikasi artikel jurnal bagi dosen itu terbit di terbit di lembaga tertentu, tidak disebutkan. Artinya boleh yang bersangkutan terbit di jurnal yang juga terbit di lembaganya atau di tempat lain. Itu secara umum seperti itu aturan yang paling tidak aturan terakhir yang bisa saya pahami ya. Bahwa kemudian saya mohon maaf jika ada aturan lain yang apa istilahnya ya sedikit banyak berubah dari aturan lama, maka pendapat saya boleh dimansuh ya. Pendapat saya boleh dimansuh, silahkan menggunakan aturan baru. Tetapi selama belum ada aturan baru, maka pendapat saya inilah yang kemudian dijadikan acuan, termasuk ada materi-materi workshop daring, ya seminar-seminar, di mana saya adalah pembicaranya, salah seorang pembicaranya, dan itulah yang kemudian dijadikan patokan oleh para dosen untuk mengisi paling tidak laporan BKD-LKD, kemudian berkas-berkas pengusulan kenaikan pangkat dan lain sebagainya yang yang secara global atau secara umum kalau kita lihat jenjang kepangkatan dosen harus memiliki strategi tersendiri. Sebab seringkali begini, kasus yang paling sering adalah ketika artikel dosen terbit di jurnal tertentu, itu menjadi bermasalah ketika PAK, ya, penghitungan penetapan angka kredit itu tanggalnya, itu ya, jadi tanggal TMT ya, TMT istilahnya TMT terhitung mulai tanggal PAK itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan betul. Jangan sampai kita merasa dalam tanda kutip ya mubazir karena tidak bisa dijadikan syarat khusus kenaikan. Itu ya. Jadi itu mohon diperhatikan juga. Nah, bahwa artikel jurnal atau publikasi artikel jurnal sebagai salah satu kewajiban dosen berbagi ilmu itu selesai lah ya. Jadi saya sering menggunakan frasa 1 kali mendayung 2 dan 3 pulau terlampaui ya, 2-3 pulau terlampaui. Jadi pulau pertama itu kan sharing knowledge, selesailah itu ya. Tapi pulau yang kedua, nah itu ya pulau yang kedua BKD-LKD, pulau yang ketiga itu naik pangkat, itu yang seringkali terutama di pulau ketiga ini seringkali kita menjadi punya perasaan, loh kalau begitu artikel saya nggak bisa dipakai syarat dong. Nah itu ya, ketika urusan TMT itu kita abai. Jadi mohon dipastikan juga TMT itu menjadi salah satu acuan kapan artikel kita harus terbit. Nah itu ya. Nah oleh karena itu Ibu Bapak terkait dengan jenjang kepangkatan dosen itu PO-PAK 2019 itu mengatur, ya mungkin bukan istilahnya mengatur ya, itu
semacam membuat segmen. Ketika seorang dosen masih asisten ahli, maka yang bersangkutan ketercukupan syarat minimumnya, ketercukupan syarat wajib cukup di jurnal nasional Garuda atau peringkat 6 sampai peringkat 3 Sinta. Itu ya, itu asisten ahli sampai dengan lektor. Nah, ketika seorang lektor bergelar masih, mohon maaf, saya sebut istilah masih bergelar magister, yang bersangkutan tetap berhak ngaju ke lektor kepala, cukup dengan jurnal internasional terindeks. Itu istilah POPAK ya. Nah, itu. Tetapi ketika seorang magister sudah terlanjur doktor, ya ini mohon maaf istilahnya terlanjur doktor, maka yang bersangkutan mau nggak mau harus memiliki publikasi artikel di jurnal Sinta 2 minimal. Dan kita tahu jurnal peringkat Sinta 2 itu antriannya hari ini luar biasa. Kenapa antrian hari ini luar biasa? Karena Ibu Bapak mohon diketahui jumlah dosen Indonesia itu hari ini 300.000. 300.000 orang dosen yang tercatat ya, kurang lebih lah, kurang dikit lah, kurang beberapa ribu dikit ya. Nah, sementara slot publikasi mulai dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1 ya, atau sampai